Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Kita akan membahas tentang sebuah topik yang perlu kita tahu, yakni tentang kisah Israiliyat. Israiliyat berasal dari kata Israel, jadi Yahudi, orang Yahudi. Jadi kisah-kisah dalam agama Yahudi, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada bangsa Yahudi, itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, bertentangan dengan akidah Islam, itu dinamakan Israiliyat. Artinya yang bersifat Israel, yang bersifat Yahudi. Kemudian oleh ulama ahli tafsir dikembangkan Israiliyat juga cerita-cerita yang berasal dari Injil. Karena Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam juga bagian dari orang-orang Israel juga. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa alaihissalam adalah orang Israel. Jadi dari bangsa Yahudi yang mendiami Palestina sekarang ini, yang mendiami wilayah Kanaan, itu orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah orang-orang yang cerdas memang, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan banyak diturunkan para rasul dari kalangan mereka. Misalnya kita kenal betapa hebatnya Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian terkenal juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu semuanya orang Israel. Tapi orang Israel yang beriman kepada Allah SWT, para nabi itu penghuni surga di hari akhirat nanti. Karena penyimpangan agama itu, agama Yahudi dan agama Israel, agama Nasrani, maka kemudian Allah mengirim nabi yang lain, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi dari bangsa Israel, tetapi dari bangsa Arab, Quraisy, di Mekah. Karena kemudian setelah Rasulullah hebat, setelah umat Islam hebat, ada di antara orang-orang Yahudi yang masuk Islam, orang-orang Nasrani masuk Islam. Maka cerita-cerita dalam agama mereka dibawa ke dalam Islam, dan terpengaruhlah pemikiran-pemikiran umat Islam, juga ahli-ahli tafsir terpengaruh, sehingga cerita-cerita Israiliyat itu dibawa ke dalam Islam, mempengaruhi tafsir Islam, mempengaruhi ulama-ulama Islam, mempengaruhi otak pemikiran Islam. Padahal kadang-kadang cerita itu tidak masuk akal, cerita itu merugikan Islam sendiri, cerita itu kadang-kadang irrasional. Karena itu pemirsa TV, sebagai orang Muslim, kita harus tahu cerita-cerita Israiliyat yang merugikan Islam. Ulama besar dari Islam, beliau adalah Syekh Mahmud Shaltut, juga mengungkapkan bahwa Israiliyat itu bukan hanya dari agama Yahudi dan Nasrani, tetapi berita-berita yang datang dari agama Majusi, agama penyembah api,
jadi agama Zoroaster di Persia, juga agama Hindu di India, Buddha juga mempengaruhi pemikiran Islam, mempengaruhi pemikiran-pemikiran penulis Islam. Karena itu Profesor Dr. Mahmud Shaltut meminta kepada umat Islam supaya memilih cerita-cerita yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan sumber-sumber ijma' ulama yang baik-baik, itu boleh kita gunakan. Sedangkan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan rasional, kecuali memang mukjizat, kecuali memang keramat, yang lain itu harus disingkirkan, jangan percaya. Yang lain itu jangan percaya. Kenapa tidak boleh kita percaya kepada cerita-cerita Israiliyat itu? Karena cerita-cerita itu bertentangan dengan kebenaran. Nanti insya Allah beberapa contoh cerita Israiliyat akan kita kemukakan, ya. Akan kita ambil contoh nanti cerita Israiliyat. Tetapi sebelumnya kita ingin mengatakan bahwa cerita Israiliyat ini membuat Islam ini tidak maju. Kalau masih kita percaya kepada cerita-cerita Israiliyat, membuat pemikiran Islam ini terkebelakang, tidak maju, karena terpengaruh dengan cerita itu. Bagaimana juga? Seseorang itu harus belajar bahasa Arab, harus belajar tafsir yang sahih, harus belajar hadis-hadis Nabi. Kemudian kita mampu memilih mana cerita yang asli, ya, mana cerita yang palsu. Karena semuanya berangkat dari asli tadi, cuma tercemar dengan cerita-cerita Israiliyat, masuk ke dalam Islam, cerita Israiliyat, sehingga mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi kemurnian Islam itu sendiri. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Zaman sekarang ini teknologi sudah canggih, alat-alat informasi sudah canggih sekali. Orang bisa menulis apa saja, ceramah apa saja. Kadang-kadang banyak juga cerita-cerita Israiliyat masuk dalam ceramah-ceramah para pendakwah, ya, dan mempengaruhi audiens, mempengaruhi pendengar. Padahal cerita itu tidak benar. Ini yang kita harapkan, harus ada penceramah-penceramah yang kritis, penceramah-penceramah pembela kebenaran, pembela Islam sejati, pembela akidah yang murni, pembela tasawuf yang murni, pembela fikih yang murni. Karena Islam ini murni. Jadi kalau kotor kita bersihkan. Kalau ada cerita Israiliyat masuk dalam tafsir, kita tolak. Karena bertentangan dengan kebenaran. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, nanti kita juga membuka kesempatan untuk interaktif. Silakan pemirsa untuk menelepon, juga boleh SMS, WA juga boleh di nomor yang tertera di layar kaca, ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, salam untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dalam hidayah Allah, selalu berpikir positif untuk memajukan dakwah Islamiyah demi tegaknya syariat Islam di Aceh. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, kita sudah tahu definisi, sudah tahu ta'rif bahwa cerita Israiliyat adalah cerita-cerita yang masuk dalam agama Islam lewat orang-orang Yahudi yang masuk Islam, juga orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Kemudian makna Israiliyat itu dikembangkan lagi oleh Mahmud Shaltut, bukan hanya dari agama Samawi,
cerita-cerita dari agama non-Samawi atau disebut dengan agama ardi, agama budaya seperti Hindu dan Buddha, Zoroaster juga mempengaruhi pola pikir umat Islam, terutama yang awam, ya, yang tidak punya ilmu khusus. Maka mereka dengar saja seolah-olah benar, padahal tidak benar. Ya. Seolah-olah benar, padahal tidak benar. Misalnya sebagai contoh pertama, ya, ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu orang Indonesia. Ya. Jadi kerajaannya di Jawa. Nabi Sulaiman juga yang membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah. Buktinya sampai sekarang cukup banyak orang-orang Jawa itu bergelar Su. Soeharto, Soekarno, Suni, Su itu nama-nama orang Jawa. Itu karena Nabi Sulaiman juga berasal dari Su, Sulaiman. Jadi Su pertama. Maka orang Jawa juga sekarang banyak namanya Su, Supratman, Sudirman. Itu adalah cerita Israiliyat, cerita yang tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Karena sesungguhnya Nabi Sulaiman adalah orang Palestina. Beliau lahir di Palestina, berkuasa di Palestina. Ayahnya jelas Nabi Daud orang Palestina juga. Jadi ketika dikatakan Nabi Sulaiman orang Jawa, disitulah letaknya Israiliyat, letaknya kebohongan. Jadi kita orang Islam tidak boleh percaya tentang cerita itu. Tidak ada hubungan antara Borobudur dengan istana Nabi Sulaiman yang luar biasa, yang berdiri kokoh dulu di kota Yerusalem, yang dibuat oleh Nabi Sulaiman dari emas dan mutiara itu diambil oleh jin Afrit di dalam laut. Sedangkan Candi Borobudur itu tidak lebih dari batu alam yang dipahat, dipotong-potong, dipahat jadi candi. Sedangkan istana Nabi Sulaiman atau dikenal dengan Haikal Sulaiman itu dari emas, dari yakut yang diambil oleh jin Ifrit dalam laut. Itu cerita dalam Al-Quran. Kalau cerita dalam Al-Quran kita wajib percaya. Sedangkan cerita di YouTube itu harus hati-hati. Banyak orang yang membuat hoak-hoak itu, yang tidak bertanggung jawab, tidak takut dosa. Masa dikatakan Nabi Sulaiman orang Jawa, istrinya dalam Al-Quran Putri Balqis. Putri Balqis itu dari Yaman, Timur Tengah juga, Arab Selatan, Yaman. Dikatakan Ratu Pantai Laut Selatan tuh, entah apa namanya. Itu dibilang dalam YouTube itu Putri Balqis. Itu tidak boleh kita percaya, bisa menyesatkan. Putri Balqis itu orang beriman, bertakwa kepada Allah, menjadi istri Nabi Sulaiman. Ratu Pantai Selatan itu enggak jelas, mungkin setan ya. Jadi pemirsa TV jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.